Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Sari, NIM 186400009. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan dari hasil wawancara 7 pengusaha dan rencana usaha ke depannya beserta analisisnya. Nah, video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kewirausahaan. Jadi, simak video ini sampai akhir. Selanjutnya, di sini ada course outline mulai dari wawancara kewirausahaan pertama sampai wawancara kewirausahaan ke-7. Untuk wawancara kewirausahaan yang pertama itu bergerak dalam bidang usaha penjualan rengginang. Sejarah awal berdirinya dari usaha penjualan rengginangnya Bu Sukarti. Nah, pada awalnya penjualan kerupuk rengginang ini sudah dilakukan secara turun-temurun dari orang tuanya. Pada saat itu juga, Ibu Sukarti ini mempunyai inisiatif untuk membuat usaha menjual kerupuk rengginang di rumahnya. Usaha penjualan kerupuk rengginang ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun dan merupakan usaha pembuatan kerupuk rengginang yang masih sangat baru sekali saya lakukan, kata Bu Sukarti. Selanjutnya, berapa sih keuntungan yang didapat dari penjualan rengginang oleh Bu Sukarti ini? Nah, dalam satu kali proses produksi, biasanya keuntungan yang diperoleh tiap minggunya mencapai 575.000, tergantung dari ramainya pembeli. Untuk harga pasar dijual dengan harga 15.000 per kemasannya, sedangkan harga di rumahan dijual dengan harga 13.000 per kemasan. Selanjutnya di sini ada kendala dalam melakukan usaha. Kendala dari usaha ini adalah pada saat musim penghujan. Apabila hujan terus-menerus, maka kerupuk rengginang tersebut akan rusak dan berjamur. Untuk masa kadaluarsa dari kerupuk rengginang ini mencapai 1 tahun dan tidak boleh diletakkan di lantai langsung, akan tetapi harus ada alasnya. Yang terakhir ada prospek usaha. Nah, bagaimana sih prospek usaha ke depannya dari penjualan kerupuk rengginang Bu Sukarti ini? Kata Bu Sukarti akan memperbanyak produksi lagi dan akan membangun toko produksi kerupuk rengginang di rumahnya, serta akan memperbanyak relasi kepada para konsumen yang lain. Untuk wawancara kewirausahaan yang kedua, bergerak dalam bidang peternakan bebek petelur. Sejarah awal berdirinya usaha. Awal dimulainya usaha ini karena hobi dengan peternakan. Pada saat awal karena hobi, kemudian Bu Ika dengan suaminya berinisiatif untuk membuka usaha di bidang peternakan. Pada waktu itu, Bu Ika membuka usaha ternak ayam kampung. Di samping itu, suami Bu Ika dulu bekerja sebagai pengukir. Selang waktu beberapa bulan dengan ternak ayam, kemudian Bu Ika dengan suaminya berhenti untuk ternak ayam dan akan memulai usaha barunya dengan ternak bebek petelur. Setelah mendapat waktu beberapa bulan lamanya dan usaha bebek petelur yang semakin meningkat, Bu Ika dan suaminya berinisiatif menambah jumlah bebek petelur yang awalnya 50 ekor hingga kurang lebih 600 ekor bebek petelur sampai sekarang. Untuk proses produksi bebek petelur ini biasanya distorkan ke Blitar dan ke Sidoarjo. Selain itu juga banyak pelanggan dari pasar-pasar yang mengambil langsung ke rumah Bu Ika. Dan juga banyak pembeli di kampungnya. Begitulah usaha Bu Ika ini berjalan hingga sampai sekarang dengan omset yang tinggi. Nah, dalam proses produksi telur bebek biasanya keuntungan yang diperoleh dengan total pendapatan bersih 3.524.000 per bulannya dengan harga telur yang berbeda-beda. Untuk telur yang super atau yang besar dijual dengan harga 1.900 per bijinya. Sedangkan untuk telur yang biasa atau yang kecil itu dijual dengan harga 1.500 per biji. Keuntungan dari ternak bebek petelur ini tidak setiap harinya itu stabil, akan tetapi biasanya juga menurun. Hal itu dikarenakan usia bebek yang semakin tua dan tergantung dari harga pasar. Kendala dalam melakukan usaha ini adalah pada saat cuaca hujan, usia bebek yang semakin tua dan produksi harga pasar.
Apabila usia bebek yang sudah semakin tua, yaitu mencapai 1 tahun, maka bebek tersebut akan diafkir dan sudah tidak bisa diproduksi lagi telurnya. Untuk masa ketahanan dari telur bebek ini kurang lebih 1 tahun dan tidak boleh diletakkan di tempat yang lembab agar telur awet dan tidak cepat membusuk. Yang terakhir, untuk prospek usaha ke depannya, Bu Ika ingin memperluas kandang bebek dan menambah lebih banyak lagi jumlah bebek petelurnya. Sehingga dengan menambah jumlah bebek petelur, maka akan semakin banyak pula keuntungannya dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya. Untuk selanjutnya ada wawancara kewirausahaan ketiga yang bergerak dalam bidang usaha pengrajin gerabah. Awalnya usaha ini dilakukan secara turun-temurun dari orang tua dan neneknya. Setiap hari Bu Idayati dengan suaminya membantu orang tuanya membuat kerajinan gerabah. Seiring berjalannya waktu, Bu Idayati dengan suaminya mempunyai inisiatif dan niatan untuk membuka usaha kerajinan gerabah di rumahnya. Usaha Bu Idayati ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Dalam memproduksi gerabah, Bu Idayati bersama suaminya membuat berbagai macam bentuk kerajinan yang terbuat dari gerabah, mulai dari guci, pot bunga, tempat lampion, cobek, mangkok mini, tempat penggorengan, kursi teras mini, luweng atau tempat alat-alat memasak, dan masih banyak lagi. Setiap harinya, Bu Idayati dengan suaminya memproduksi kerajinan gerabah kurang lebih 150 buah. Tergantung dari si pembuatnya. Semua bentuk-bentuk hasil kerajinan gerabah mempunyai motif tersendiri atau keunikan tersendiri. Untuk penjualannya biasanya dikirim ke banyak tempat, misalnya Sidoarjo, Gempol, Surabaya, Pandaan, Batu, Sitiarjo, Blitar, Tulungagung, dan masih banyak lagi. Untuk pengambilannya biasanya 1 bulan, tergantung ramainya pembeli. Dalam setiap proses produksi biasanya keuntungan bersih yang diperoleh mencapai kurang lebih 1,5 sampai 2 juta per bulan, tergantung dari ramainya pembeli. Dengan bentuk dan motif yang berbeda-beda, dari segi harganya pun juga berbeda. Untuk harga guci yang bermotif naga itu dijual dengan harga 700.000 untuk yang ukuran besar, sedangkan yang ukuran sedang dijual dengan harga 500.000. Untuk harga cobek biasanya per bijinya dijual dengan harga Rp4.000. Jadi untuk masing-masing harga tergantung dari bentuk, motif, dan besar kecilnya atau ukurannya. Dalam masa pandemi COVID ini, para pengrajin gerabah semakin banyak untuk produksi. Kebanyakan produksi pot bunga dengan gencar-gencarnya bunga, kata Bu Idayati. Kendala dari usaha ini adalah pada proses penjualan beserta terbatasnya pengiriman tanah sebagai bahan utamanya. Nah, jika dilihat dari sisi positifnya, kerajinan gerabah ini tidak ada kadaluarsanya. Apabila salah satu bentuk, misalnya guci di bagian pinggirnya ada yang pecah sedikit atau retak, maka guci tersebut masih bisa dibenahi kembali dengan cara menambal bagian yang pecah saja. Asalkan ketahanan dari guci tersebut masih kuat, masih bisa dijual kembali dengan harga normalnya. Nah, dan yang terakhir, untuk prospek usaha pengrajin gerabah ini ke depannya adalah ingin membuka usaha pengrajin gerabah yang semakin besar dan intinya semakin maju dan terkenal, sehingga ingin membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkannya. Untuk selanjutnya, wawancara kewirausahaan keempat yang bergerak dalam bidang peternakan sapi perah. Awal dimulainya usaha ini pada tahun 1999. Pertama kali terjun di dunia peternakan sapi perah, kata Bu Sumiati. Awalnya hanya sebuah hobi dan pada saat itu hanya mempunyai 2 ekor sapi perah. Setiap harinya, Bu Sumiati ini memerah sapi perahnya untuk diambil susu sapinya. Untuk kesehariannya, susu sapi tersebut disetorkan ke KUD atau tempat penampungan susu sapi. Seiring berjalannya waktu, sekarang jumlah sapi perah Bu Sumiati bertambah, yaitu berjumlah 10 ekor sapi perah.
Untuk setiap harinya, Bu Sumiati memerah sapinya dengan 50 liter susu. Produk susu sapi perah ini awalnya disetorkan di KUD setempat, kemudian dari KUD disetorkan ke pabrik Nestle Pasuruan untuk dikonsumsi menjadi berbagai macam produk susu yang kemudian dijual di pasaran maupun di toko-toko. Nah, dalam setiap hari memerah, Ibu Sumiati ini menghasilkan sekitar 50 liter susu sapi. Terkadang ada juga pembeli rumahan dan dijual per liter dengan harga Rp10.000. Untuk keuntungan per bulan biasanya mencapai 3-4 juta. Dan biasanya masih ada potongan untuk konsentrat dan mineral sapi perah. Terkadang untuk penghasilan tidak selalu naik, ada juga penurunan produk susu yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan sapi perah yang dengan masa hamil atau tidak layak diperah untuk sementara waktu sampai sapi tersebut melahirkan. Kendala dari usaha ini adalah apabila pada saat memerah sapi tersebut kurang bersih, maka akan berisiko tinggi pada sapi, akan menyebabkan kerusakan pada sapi yang diperah. Selain itu, kendala lain dari usaha ini adalah pada saat musim kering, sulitnya pakan sapi perah. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya produksi susu sapi perah. Dan yang terakhir adalah prospek usaha ke depannya. Untuk prospek usaha ke depannya adalah ingin memperbanyak atau menambah jumlah sapi perah agar ke depannya bisa memproduksi susu sapi yang lebih banyak lagi, kata Bu Sumiati. Selanjutnya, wawancara kewirausahaan kelima yang bergerak dalam bidang usaha toko fashion. Awal dimulainya sekitar pada tahun 2020. Pada awalnya, Kak Hanifah hanya mempromosikan produk kakaknya. Di samping itu, Kak Hanifah juga hobi di fashion. Di rumahnya juga menjahit, meneruskan ibunya yang dulunya menjahit. Seiring berjalannya waktu, Kak Hanifah ini membuka cabang toko fashion kakaknya dan sampai sekarang. Awalnya Kak Hanifah hanya menjual produk gamis saja. Kemudian pada waktu itu Kak Hanifah berinisiatif untuk membangun toko fashion dan menjual berbagai macam produk, yaitu gamis, mukena, tas, hijab, jaket, dan make up. Untuk berbagai macam produk tersebut biasanya diambil dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang. Untuk sementara ini, di toko fashion Kak Hanifah mempunyai 5 karyawan untuk membantu jasa COD di daerah Malang. Untuk promosi produk biasanya Kak Hanifah melalui aplikasi WA, Facebook, Instagram, dan Shopee. Lalu untuk keuntungan yang diperoleh per bulannya kurang lebih sekitar 4,5 juta. Dengan berbagai macam harga produk, misalnya gamis dijual dengan harga mulai 35.000 sampai 100.000. Mukena dengan harga 80.000, tergantung dari bahan, motif, ukuran. Kemudian untuk tas dengan harga mulai 15.000 sampai 100.000. Untuk kerudung dijual sesuai dengan jenis bahan serta modelnya. Begitu juga dengan make up, tergantung merek make upnya. Untuk omset per minggunya biasanya kurang lebih mencapai 5 juta, tergantung dari ramainya pembeli. Sebenarnya dalam usaha khususnya di bidang fashion atau bisa dikatakan dengan benda mati, tidak banyak kendala selama usaha ini, kata Kak Hanifah. Hanya saja jika ada suatu produk yang lama tidak terjual, maka akan dijual dengan harga yang sama. Maksudnya mengikuti harga awal dari supplier. Kemudian untuk prospek usaha ke depannya adalah Kak Hanifah ingin memperbesar toko fashionnya dengan memperbanyak produk lagi untuk dijual dan menambah karyawan. Dan tentunya juga ingin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Wawancara kewirausahaan ke-6 yang bergerak dalam bidang usaha toko bangunan Kusencor. Awal mula berdirinya usaha ini sejak tahun 2019. Pada awalnya Pak Zaini hanya sebagai kuli pembuat kusencor. Kemudian lama-kelamaan Pak Zaini mempunyai inisiatif membuka usaha sendiri, yaitu membuat macam-macam kusencor. Dengan bakat yang dimiliki Pak Zaini, akhirnya dengan modal awal 2 juta, Pak Zaini berani membuat kusencor meliputi bengkura pintu, jendela, dan batako.
Setelah mendapatkan beberapa bulan, Pak Zaini membuat berbagai macam kusencor dan sudah mulai mempunyai karyawan. Pada waktu itu, Pak Zaini tidak banyak mempunyai relasi ke toko-toko, bahkan relasi ke luar kota. Dengan itu, maka Pak Zaini melewati beberapa sales, bertanya tentang relasi kusencor di berbagai daerah. Dan akhirnya, sampai sekarang Pak Zaini biasanya memasarkan produknya ke toko-toko bangunan dan bahkan sampai keluar kota. Untuk kusencor sekarang yang diproduksi meliputi bengkura pintu, jendela, kerangka tiang rumah, batako, pagar cor, vas bunga mulai dari yang kecil hingga yang besar, dan masih banyak lagi. Untuk keuntungan yang didapatkan Pak Zaini per bulannya adalah untuk pendapatan kotor biasanya mencapai 60 juta per bulan. Sedangkan pendapatan bersih kurang lebih 15 juta per bulan. Dengan berbagai macam harga produk yang dijual, misalnya batako dengan harga 3.000 per bijinya, bengkura pintu dengan harga 210 sampai dengan 1 juta. Untuk vas bunga yang kecil biasanya dijual dengan harga 25.000 dan vas bunga yang besar dengan harga 80.000 dan lain sebagainya. Dengan harga yang bervariasi tergantung dari besar kecilnya suatu kusencor. Selanjutnya, untuk kendala dalam melakukan usaha ini adalah yang paling utama di pemasarannya. Apabila ramai pemesanan, maka akan semakin banyak produk yang dipasarkan, dan biasanya juga tergantung dari ramainya pembeli. Untuk prospek usaha ke depannya Pak Zaini adalah ingin mengembangkan usahanya dan ingin membuka cabang toko lagi serta memperbanyak karyawan, dan yang pasti ingin membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk selanjutnya, wawancara kewirausahaan ke-7 yang bergerak di dalam bidang usaha bibit pertanian. Usaha ini berawal dari keinginan atau inisiatif dari Pak Rozi sendiri. Usaha ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Dalam usahanya, bibit pertanian yang dijual oleh Pak Rozi adalah buah bibit pepaya, bibit sawi, bibit daun jeruk, dan bibit cabai rawit. Untuk bibit buah pepaya ada 2 macam, yaitu bibit buah pepaya California dan Thailand. Untuk mendapatkan relasi dari luar daerah, Pak Rozi memperoleh lewat temannya yang satu tempat kerja sebagai karyawan pengambil pepaya. Biasanya bibit pertanian Pak Rozi ini disetor yang paling banyak ke daerah Lumajang dan Jember. Untuk masa pengambilannya sekitar kurang lebih berumur 1 bulan, atau biasanya tergantung dari pembelinya. Dalam usaha bibit pertanian ini tergantung pada musim. Misalnya bibit pepaya, jika musimnya tanam bibit pepaya maka bibit yang terjual juga semakin banyak. Begitu juga sebaliknya, kata Pak Rozi. Untuk keuntungan yang didapat oleh Pak Rozi dalam setiap bulannya adalah tidak menentu. Misalnya untuk bibit pepaya dijual dengan harga Rp500 per bibit. Biasanya pembeli sebanyak 1.000 bibit. Berarti keuntungan yang diperoleh untuk sekali pengambilan oleh pembeli sekitar Rp500.000. Untuk harga bibit sawi dijual dengan harga Rp2.000 per bibitnya. Sedangkan untuk bibit daun jeruk biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per bibit. Dan untuk harga bibit cabai rawit itu dijual dengan harga Rp300 per bibitnya. Untuk kendala yang dialami Pak Rozi ini dalam melakukan usahanya adalah ketika musim hujan. Apabila musim penghujan, pasti bibit-bibit tersebut mudah terinfeksi virus dan biasanya ditandai dengan mengkerutnya daun menjadi kecil dan kering. Selanjutnya, untuk prospek usaha ke depannya adalah ingin mengembangkan usahanya dan ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya. Untuk selanjutnya, di bagian ini ada rencana usaha saya ke depannya beserta analisisnya yang bergerak dalam bidang usaha toko fotokopi dan ATK atau alat tulis kantor. Seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat, mengharuskan para pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih cepat beradaptasi pada perkembangan teknologi tersebut.
Hadirnya mesin fotokopi merupakan suatu bagian dari perkembangan teknologi tersebut yang sangat dirasakan manfaatnya. Usaha fotokopi merupakan usaha perseorangan. Nah, usaha fotokopi itu sendiri merupakan usaha dalam bidang fotokopi yang diperuntukkan untuk segala kalangan yang menyediakan jasa fotokopi, jilid, laminating, dan ATK. Usaha fotokopi ini merupakan usaha dalam bidang fotokopi yang diperuntukkan untuk segala kalangan yang menyediakan jasa fotokopi, jilid, laminating, dan ATK. Konsep dari usaha jasa fotokopi ini adalah layanan prima 14 jam. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, maka obsesi dari kami untuk mendirikan usaha jasa fotokopi yang lebih memuaskan pelanggan. Di dalam usaha ini, yang pertama ada perencanaan awal. Untuk langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut: penataan tempat usaha, penyediaan sarana dan prasarana, dan rencana manajemen keuangan. Untuk selanjutnya ada penataan tempat usaha. Prospek usaha fotokopi yang sangat menjanjikan dan pasar akan terus berkembang. Usaha fotokopi dioperasikan di Jalan Wahyu Agung, Pagelaran, Kabupaten Malang. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana. Yang pertama, penyediaan mesin fotokopi, kertas dengan berbagai ukuran dan ketebalan. Kemudian penyediaan tinta mesin fotokopi, penyediaan mesin laminating, dan penyediaan alat pemotong kertas. Kemudian ada penyediaan etalase, penyediaan meja, dan penyediaan alat-alat untuk menjilid berupa staples besar, staples kecil, cutter, mistar, dan lakban. Selain ada penyediaan sarana dan prasarana, kemudian ada rencana manajemen keuangan. Untuk rincian dana yang diperlukan antara lain: yang pertama, mesin fotokopi dengan harga 25 juta, kertas F4 dan A4 100 rim dikali 29.000 sama dengan 2.900.000. Yang ketiga, tinta mesin fotokopi 3 kg dikali 125.000 sama dengan 375.000. Yang keempat, ada etalase dengan harga 1.500.000, kemudian meja dan kursi dengan harga 300.000 dan mesin laminating dengan harga 1 juta. Selanjutnya, alat-alat untuk menjilid yaitu staples besar dengan harga 300.000, staples kecil dengan harga 27.000, cutter 2 dikali 10.000 sama dengan 20.000, mistar besi berjumlah 2 dikali 5.000 dengan harga 10.000. Kemudian ada sarana dan prasarana penunjang lainnya sebesar 2 juta. Modal kerjanya 1 juta. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 34.432.000 rupiah. Untuk selanjutnya di sini juga ada strategi pemasaran. Nah, untuk strategi pemasaran itu sendiri ada segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, yang pertama ada segmentasi. Yang menjadi segmen dari usaha fotokopi ini adalah semua segmen pasar. Yang kedua, targeting. Yang menjadi target market adalah pelajar, pegawai, dan karyawan serta masyarakat pada umumnya. Dan yang ketiga adalah positioning. Kami ingin menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai tempat fotokopi yang berkualitas dengan harga yang pas. Bisnis fotokopi sekarang ini, jika kita melihat pangsa pasar yang setiap harinya sangat membutuhkan mesin fotokopi atau jasa fotokopi. Jika melihat dari sisi eksternal, bisnis ini juga layak dilakukan karena pangsa pasar yang jelas dan lokasi yang cukup strategis. Untuk pengambilan keputusan mengenai kelayakan bisnis perlu mengambil analisis SWOT, meliputi strength, weakness, opportunity, dan threats. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, dan yang keempat adalah threats atau tantangan. Nah, untuk yang analisis pertama adalah strength atau kekuatan. Di sini meliputi sumber daya manusia yang unggul baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kemudian memiliki modal yang cukup,
Kemampuan dalam tataran konsep dan praktek, hasil fotokopi yang bagus karena mesin baru dan terawat, dan memiliki relasi bisnis fotokopi yang banyak. Selain itu, yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang meliputi pengelola masih berstatus mahasiswa, jadi untuk memungkinkan fungsi kontrol yang kurang baik. Kemudian sulitnya koordinasi antara pemilik usaha dengan pengelola usaha. Dan yang ketiga ada opportunity atau peluang, yang meliputi kecenderungan mahasiswa, siswa bahkan guru memfotokopi materi pelajaran daripada membeli buku. Kemudian mampu mengerjakan pekerjaan dalam partai besar karena pengelola memiliki akses yang banyak. Kemudian dekat dengan pangsa pasar dan aktivitas administrasi. Dan yang terakhir ada threat atau tantangan, yang meliputi mengalami kesulitan dalam perkembangan usaha karena usaha baru berada pada fase perintis. Tingginya biaya operasional ketika usaha baru mulai berdiri. Kemudian belum memahami karakter konsumen. Nah, dari hasil beberapa analisis tersebut, bahwa usaha fotokopi ini mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Mengingat dengan adanya peluang yang besar dalam usaha fotokopi pada masa yang akan datang. Dalam era modern ini, permintaan akan fotokopi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kepentingan masyarakat dalam meminimalisasi biaya. Dalam menjalankan usaha fotokopi, yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga kualitas hasil fotokopi yang baik. Sekian presentasi kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.